kita akan bahas tentang Trah Raja-Raja Buleleng 3 dinasti bersama penulisnya dan yang memang mengetahui sedikit tentang sejarah karena beliau adalah keturunan. Apakah masih ada keturunan Ki Badak Panji Sakti di tanah Buleleng dan di mana puri-purinya? Ikuti penjelasannya dan simak sampai tuntas di YouTube Ismaya Jaya. Ingat like dan subscribe. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Haji. Nggih, Swastiastu. Ini hari ini membuat suatu kebanggaan dan kehormatan karena saya didatangi oleh seorang penulis yang kebetulan saya udah baca bukunya. Penulis tentang raja-raja di Buleleng 3 dinasti. Hadir, kamu mau mampir ke rumah itu Haji I Gusti Ngurah Agung Suryawibawa SPT. Ampura, saya sering manggilnya Haji. Beliau ini bercerita dalam bukunya tentang tentang sejarah tentang sejarah Buleleng karena dia sendiri membantah tentang babat. Bagaimana tentang sejarah raja-raja Buleleng? Tentunya kita ingin tahu tentang sejarah Raja Buleleng Ki Badak Panji Sakti dan puri-puri di mana saja keturunan Ida Batara Ki Badak Panji Sakti yang ada di Buleleng dan masih ada di Buleleng. Itu kita tanya langsung sama Ajinya. Kebetulan Aji adalah bagian dari Trah di Buleleng ya, Trah Raja-Raja dan sekarang pelingsir Haji Agung Oke sebagai pelingsir dari Puri Buleleng juga Aji ya. Puri Rapi aja rasanya. Dari Puri Penataran. Penulis penataran. Aji Gusti niki Ajinya sebagai penulis ya Gus Ngurah niki apa yang mencetuskan niat untuk menulis buku sejarah tentang dinasti raja-raja dulu? Nggih, suksesna niki Jero Ismaya. Untuk galah kesempatan yang diberikan pada Itiang niki jadi meradi yang Jero sampaikan wau napi yang menjadi motivasi Tiang untuk menulis niki buku Trah Raja-Raja 3 dinasti di Bumi Panji Sakti yang sesungguhnya Tiang buat. Itu awalnya sih berkaitan dengan perjalanan panjang juga sebagai generasi muda di wilayah Puri Buleleng niki Tiang sudah saking katakanlah dari sejak usia SMA sudah mulai mengenal membaca sastra, membaca babat ataupun baca buku-buku sejarah tentang leluhur kami, terutama yang terkenal sebagai ide I Gusti Agung Ngurah Panji Sakti yang dikenal sebagai the founding father-nya Bumi Buleleng. Jadi dan itu juga waktu dan kesempatan sesungguhnya baru kami dapatkan pada momen ketika terjadi COVID. Kalau sebenarnya ide-ide itu sudah dari Dumon sebenarnya dari dulu sudah saya berminat seperti itu. Hanya waktu yang belum memungkinkan karena yang juga adalah seorang abdi ring pemerintahan. Jadi pagi kerja sampai sore paling di rumah hanya untuk sekedar untuk menambah wawasan yang baca-baca buku baik itu sejarah ataupun babat. Nah, momen timing yang tepat sekali yang saya dapatkan justru pada saat COVID tersebut karena lumayan ya Jurung ya. Mulai tahun 2020 itu banyak waktu kosongnya jadi kesempatan work from home itu yang memberikan kami waktu untuk semakin memberikan kesempatan bagi kami untuk mengambil beberapa referensi, kemudian juga bertemu dengan beberapa orang senior pemerhati. Jadi selain kami mendasarkan dari kompilasi dari beberapa buku yang barangkali mungkin bisa saja yang sebutkan mungkin buku-buku yang memang bisa kami jadikan referensi dari kita mungkin seperti buku Bali Abad ke-19 karya Dr. Ridwan Agung Gede Agung, kemudian buku The Spell of Power-nya Profesor Dr. Hengsel Tinderdot, kemudian juga ada beberapa referensi-referensi yang lain termasuk juga catatan-catatan dari keluarga secara kronologis yang kemudian setelah secara pelan-pelan kami pelajari, kami kaitkan, ternyata akhirnya bisa membentuk buku yang Tiang susun iki. Begitu Jero. Ya, terima kasih. Luar biasa ini bukunya, nanti saya akan lebih perjelas zoom nanti tentang bukunya. Saya mau tanya, kenapa bisa mengatakan ada 3 dinasti di Bumi Panji Sakti? Dinasti apa saja?
Kenapa bisa ada 3 Bahkan dinasti? sebenarnya 4, Bro. Sebenarnya 4, Nah, tapi dibentuk sebenarnya 3 empat. Ya, oke. Gimana dinasti apa aja nih? Oke lah, kita fokus pada Langsung buku ya, Niki karena dinasti 3 dinasti. Jadi 3 dinasti yang masukkan ini adalah ya sudah barang tentu. Yang pertama adalah dinasti leluhur kami, dinasti Panji Sakti. Dinasti Panji Sakti. Kemudian dinasti Mengui. Dinasti Mengui ada ya. Kemudian ada dinasti Karangasem. Ada dinasti Karangasem. Ya. Berarti ada dinasti Mengui yang pernah berkuasa di Karangasem. Karena yang saya juga Buleleng orang di sini. Singaraja ya, orang-orang Buleleng. Ya. Sedikit taunya adalah yang pernah berkuasa selain dinasti Ide Betara Ki Panji Sakti Ya. adalah dinasti Karangasem. Raja Karangasem. Ternyata ada dinasti Mengui yang pernah berkuasa di tanah Buleleng. Gimana Ya. ceritanya bisa dinasti Mengui itu menguasai Buleleng? Nah, ini kami dapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan dinasti Mengui ini. Sesungguhnya dinasti Kapal Belayu ya, Kapal Belayu yang merupakan cikal bakal daripada kerajaan Mengui seperti itu. Kapal Belayu. Kapal Belayu. Nah, ini peristiwa ini terjadi setelah ini berdasarkan bukti kesejarahan di buku The Spell of Power. Kami dapatkan informasi bahwa lelangit kami di Betare Ngurah Panji Sakti itu beliaunya adalah wafatnya itu pada tahun 1704 berdasarkan sumber ITLV Belanda. 1704 1704 Masehi. Masehi. Dan di sana disebutkan 1704 itu, kalau saya tidak salah ingat mungkin 3 September 1704 pengganti beliau sebagai penguasa di Buleleng adalah I Gusti Ngurah Panji Danu Dreste. Ini anak pertama beliau. Oh, Anak sulung beliau niki. Anak sulung. Mungkin barangkali di dalam babat Buleleng itu ada disebutkan sebenarnya Gusti Nyoman Danu Dreste yang dikatakan gugur di Belambangan. Tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan di buku The Spell of Power itu justru memang beliau, dan itu pun diperkuat juga di dalam buku Bali abad ke-19 yang tadi saya sebutkan itu, bahwa memang pengganti dari Raja Gusti Panji Sakti ini adalah putra sulung beliau Gusti Panji Danu Dreste, seperti itu. Nah, disinilah seperti yang pertanyaan Jero berkaitan dengan kapal. Jadi ide Betara Ngurah Panji Sakti ini sesungguhnya beliau memiliki power yang sangat luar biasa. Kenapa beliau sangat luar biasa? Jadi beliau itu juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari penguasa sebelumnya, yakni penguasa Den Bukit. Nah, ini juga saya harus perjelas bahwa Den Bukit itu berkaitan dengan keturunan Raja Singa Mendaul yang di dalam sejarah tersebut dikatakan berada di Pulaki, wilayah Pulaki. Putra keduanya itu bernama I Gusti Agung Den Bukit utawi anak Agung Madi Den Bukit. Nah, inilah yang awalnya berkuasa di wilayah Padang Bulir. Nah, di Puri Padang Bulir inilah di dalam proses selanjutnya ketika dalam perjalanan leluhur kami Gusti Ngurah Panji Sakti niki dari Gel-Gel menuju ke wilayah Den Bukit atas instruksi daripada ayah beliau di dalam Segening. Beliau di atas Danau Buyan atau di Danau Bulian sesungguhnya dulu. Beliau ketika sedang beristirahat makan begitu, bertemulah dengan salah satu keturunan dari anak Agung Madi Den Bukit. Dan di sanalah tercetus bahwa mereka akan saling mengikrarkan diri, akan saling bersaudara, menyatu. Nah, sekarang berkaitan dengan dinasti Mengui. Kenapa Mengui bisa berkuasa di Buleleng? Ini di dalam kajian The Spell of Power itu disebutkan bahwa beliau memiliki seorang menantu dari kapal Belayu yang bernama I Gusti Agung Anom. Beliau lah yang merupakan cikal bakal daripada pendiri Puri Kapal Belayu yang selanjutnya menurunkan generasi raja-raja di Mengui. Putri dari ide lelangit kami Betara Ngurah Panji Sakti yang bernama Gusti Ayu Panji diperistri oleh Gusti Agung Anom. Nah, sekarang bagaimana bisa seorang Gusti Agung Anom ini bisa berkuasa di Buleleng secara hegemoni sesungguhnya? Artinya mungkin tidak kelihatan beliau berkuasanya, yang kelihatan muncul berkuasa adalah Gusti Panji Danu Dreste. Tetapi sebenarnya kekuasaan Panji Danu Dreste niki ada di bawah bayang-bayang pengawasan daripada ipar beliau niki Gusti Agung Anom, seperti itu. Dan di dalam kelanjutannya sempat juga terjadi peristiwa Perang Banjar Ambengan. Nah, itu melibatkan antara Buleleng yang didukung oleh niki mulai begitu memasuki zaman cucu daripada Ide Betara Ngurah Panji Sakti.
pada saat itu yang di dalam Dispel of Patriarch sebagai Alit Lanang niki berhadapan, beliaunya ini didukung oleh Bangli, kemudian didukung juga oleh, kalau tidak salah itu oleh Bangli dan Kelungkung ya kalau tidak salah. Bukan, Menguinya pada saat itu didukung oleh pihak dari Kelungkung, Dewa Agung di Kelungkung, kemudian didukung oleh Karangasem juga. Nah, niki Buleleng yang mendukung adalah wilayah Tabanan dan Taman Bali Bangli, baru saya ingat. Peristiwa itu terjadi di Banjarambengan yang mengakibatkan pada saat itu Buleleng kalah. Nah, pada saat itulah kekuasaan Mengui muncul, yang akhirnya berjalan bersama dengan kekuasaan dari Pancasila. Jadi ini kekuasaan ini berjalan beriringan jadinya. Selanjutnya di dalam kelanjutannya niki kita potong kompas saja jurusnya untuk lebih mempersingkat supaya tidak membuat audien bingung. Pada tahun 1772 itu terjadi suatu peristiwa yang dikatakan, dalam salah satu sumber saya dapatkan informasi bahwa Buleleng sempat menyerbu ke wilayah Songan. Nah, ke wilayah Songan Batur. Nah, kalau kita kronologis waktu wafatnya Ide Betara Ngurah Panji Sakti ini, itu kan tahun 1704. Peristiwa terjadinya penyerangan dari Buleleng ke Songan Batur itu pada tahun 1772 menurut salah satu sumber yang kami dapatkan. Itu tertulis ya, ada yang menulis di dalam satu kisah buku Bapak yang ternyata itu selir. Bahkan saya dapatkan buku sejarahnya nih, saya dapatkan buku sejarahnya, sehingga saya berpikir, karena di sana dikatakan leluhur kami melakukan penyerangan secara tidak ksatria ataupun tidak dengan secara licik. Saya telusuri, ternyata 1772 bukan beliau lagi ini kan. Nah, ini siapa sesungguhnya? Di dalam buku Bali abad ke-19 ternyata yang muncul di sana adalah I Gusti Jelantik Sastri. Nah, Gusti Jelantik Sastri inilah yang barangkali karena nama beliau hampir mirip dengan Ide Betara Ki Barak Panji Sakti. Beliau sering dipanggil Ide Barak. Beliau leluhur kita terkenal dengan sebutan Ki Barak Panji. Nah, niki Gusti Jelantik Sastri niki beliaunya bernama juga Bare Panji. Mohon dicermati, Bare Panji. Barak itu bukan Barak. Nah, ini yang sudah menjadi semacam folklore lah, artinya menjadi pembahasan di katanya di wilayah Songan Kintoman itu Barak Panji sudah melakukan penyerangan begitu. Tapi itu akhirnya sudah terselesaikan tahun 2021 ya. 2021 itu sudah dilakukan kegiatan pegatsot. Sudah dilakukan pegatsot. Sudah pegatsot dengan semeton dari kayu selem dengan juga termasuk dengan dinasti yang ada di sana, keturunan dari Mengui niki gitu. Nah, yang mau tanya ini, kalau ke Blambangan benar nggak kalau beliau pernah menyudil atau menguasai Blambangan itu Betara Ki Barak? Sudah barang tentu juga karena di dalam kesejarahan itu awalnya kan sesungguhnya kan pada tahun 1640-an itu kalau tidak salah itu kan sebenarnya Blambangan merupakan kekuasaan dalam sesungguhnya. Nah, tahun 1650-an kalau tidak salah beliau Ide Betara Ki Ngurah Panji Sakti sempat menguasai wilayah Blambangan sampai akhirnya beliau wafat. Blambangan akhirnya ingin melepaskan diri. Blambangan melepaskan diri, dipakai kesempatan oleh Gusti Agung Anom. Gusti Agung Anom yang pada saat itu sudah mampu menguasai dari putra-putra dari Betara Gusti Ngurah Panji Sakti ini. Beliaunya juga melakukan dialog dengan penguasa di Blambangan. Jadi Blambangan bergabunglah menjadi wilayah kekuasaan Mengui. Seperti itu, Jero. Oke, yang tanya sekarang kita kesimpulannya, yang ingin tahu nanti bisa lengkapnya di sini. Mau tanya, yang puri yang ada di Singaraja, yang memang keturunan dari Pak Kolon Ide Betara Ki Barak Panji Sakti, puri apa aja yang ada di Buleleng? Karena saya sendiri banyak puri nih. Puri mana? Kadang semua puri kita anggap itu purinya Ide Betara Ki Barak Panji Sakti. Mana puri yang memang purinya Ide Betara? Kalau yang merupakan, kalau kita mengatakan secara pasti, secara lokasi puri
puri awal Puri Buleleng kita tidak berani menyatakan secara pastinya karena itu kan dulu sebelum dulu pernah juga di di Sukesade juga wilayah Sangket itu kan dulu merupakan Puri Sukesade yang tempat beliau berkuasa setelah menguasai Belambangan. Jadi Sukesade itu merupakan cetusan daripada beliau, kebahagiaan beliau sudah mampu menguasai Belambangan. Jadi Puri Sukesade. Nah, terutama Puri Anyar Sukesade itu adalah merupakan waris totosan di Betara Ngurah Panji Sakti asli. Puri Anyar Sukesade. Puri Anyar Sukesade. Kemudian Puri Bangkang. Puri Bangkang. Puri Bangkang, termasuk Puri Kanginan. Puri Kanginan. Nggih, Puri Kanginan. Puri Tukadmungge. Puri Tukadmungge. Tukadmungge nggih. Nah, sekarang kalau ada 4 puri berarti. Nggih, ada 4 puri. Puri yang lain? Kali Bobo juga. Puri Gede, Puri Gede, iya. Puri Agung Gede. Iya, Puri Agung Gede juga, iya. Biar nggak salah di Puri Agung Gede. Nggih. Itu puri-puri yang masih turunan di Betara. Kalau yang Puri Mengui yang ada nggak masih di situ peninggalan Puri Mengui, Puri Karangasem? Ada nggak masih di situ? Kalau turunannya ada, purinya ada. Kalau puri yang berkaitan dengan keturunan dari Puri Karangasem dulu Karangasem dulu di sana ada di Puri di wilayah Sukesade juga. Mereka menyatakan diri sebagai Puri Sukesade dari waris Arya Batanjero. Itu dumun penglingsirnya kalau tidak salah itu Gusti Agung Darmade. Tapi ampun sida beliaunya nike. Nah, kemudian kalau Puri Sukesade ini juga ada dari kaitan dengan menguinya jero. Nah, itu berkaitan dengan Gubernur Mester Puje. Dan saudaranya Bupati Buleleng pertama Gusti Gede Jelante nih. Nike leluhur beliau pada masa penetapan adanya Punggawu pada saat itu yang menjadi Punggawu pertama kali di Sukesade. Yang dikatakan sebagai Punggawu Sukesade Panji pertama itu niki dari dinasti Menguinya, yakni Punggawu I Gusti Nyoman Kaler. Gusti Nyoman Kaler inilah yang ada punya masih Mengui masih Puri yang bekas Karangasem ada. Masih ada dinasti itu masih ada ya. Seperti itu jero. Nah, sekarang berarti keturunan itu kan masih ada. Keturunan Betara Kibarak Panji Sakti yang konon kalau yang Buleleng sering banyak mengatakan bahwa keturunan di Betara Ampura Kibarak Panji Sakti Ampura di Betara Langit bahwa sudah semuanya Kristen, karena saya dengar begitu. Sebenarnya kan itu tidak benar. Kita luruskan saja. Gimana ceritanya? Iya, memang ada salah satu anak lingsir kami di Puri Gede yang dalam hal ini beliau I Gusti Nyoman Panji Tisne, atau yang setelah beliau sempat abiseke menjadi anak agung, menjadi raja, beliau bergelar anak agung Panji Tisne. Nah, anak agung Panji Tisne niki beliaunya niki adalah putra dari Gusti Putu Jelante atau anak agung Putu Jelante yang ditetapkan sebagai rejen pada tahun 1936 ya. Itu berdasarkan hasil pelantikan di Besakih oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, niki kalau mengatakan beliaunya seorang Kristen ya memang betul, tapi kalau mengatakan secara menyeluruh begitu sebagai keturunan dari Betara Ngurah Panji Sakti beragama Kristen kan tidak. Buktinya ada saudara-saudara kami yang memang di lingkungan itu yang masih tetap Hindu. Karena ini kan yang namanya barangkali masalah keyakinan, masalah agama itu kan masalah keyakinan. Kalau ya saya dapatkan informasi kenapa beliaunya itu menjadi seorang penganut Nasrani itu dalam salah satu sumber yang dapatkan beliaunya ketika akan pada saat masuknya Jepang, beliau sempat menjadi tawanan Jepang, kemudian di sana ketika beliau akan dieksekusi, ketika beliau akan dieksekusi, nah sebenarnya karena beliau ini adalah seorang sastrawan, seorang pujangga, dan beliau sudah barang tentu seorang yang sangat gemar sekali membaca karya tulis, karya sastra, ataupun masalah religiusitas, keagamaan. Nah, akhirnya secara otomatis pada saat itu mungkin beliau mendapatkan semacam pencerahan dari salah satu sumber tersebut ketika katanya akan dieksekusi oleh eksekutor Jepang gitu. Ketika akan dieksekusi, beliau menyatakan suatu pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan di Nasrani. Kagetlah si eksekutor ini, akhirnya
rencana eksekusi itu tidak terjadi. Ada buku yang beliau baca itu yang beliau itu barangkali yang beliau kutip barangkali sehingga si eksekutor ini tidak jadi melaksanakan eksekusinya tersebut. Nah, inilah beliaunya akhirnya setelah itu beliau menetapkan diri beliau sebagai seorang Nasrani. Dan hanya sebagian kecil dari keturunan beliau yang masih menganut keyakinan Kristen masih ada kok, dan masih terjalin hubungan secara harmonis antara kami dengan keturunan beliau yang beragama, bahkan ada yang Muslim juga sih sebenarnya dari lingkungan sana gitu. Tapi tidak 100% di lingkungan puri beliau menganut agama Kristen. Ada juga yang cucu beliau yang masih menjalankan keyakinan secara Hindu seperti kami. Terima kasih Niki atas waktunya. Apa yang sudah dibahas, mudah-mudahan ini sedikit menjadi gambaran dan pengetahuan. Dan kami pun memohon maaf kepada Ida Batara Langit ketika memang ada salah pengungkapan kisah ini. Mohon dimaafkan kepada keturunannya semua, dan semoga kami tidak kena tulah Cakrabuana atas apa yang kami sampaikan ini hanya mengupas dari kutipan-kutipan dan ingin mengetahui sejarah sedikit tentang sejarah raja-raja di tanah Buleleng. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibeli. Nanti kalau bisa numbas ini di mana? Buku ini terah Raja Buleleng bisa dibeli di mana? Barangkali Tiang harus editing dulu ya Jurung ya, untuk semua niki Jurung ada. Bisa dihubungi di nomor telepon bisa disampaikan berapa di sini? Berapa nomor telepon? Tiang tidak begitu. Ya nanti kita akan cantumkan untuk di ininya di buku di mana bisa membeli atau ingin tahu tentang kisah ini. Semua niki aja please share. Sukses semua talar Jurung. Rayu.